Salam ekonomi konstitusi, saudaraku sebangsa setanah air, teman-teman para generasi muda yang dikenal dengan kelompok milenial yang produktif dan penuh semangat. Pertama-tama, terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti channel saya untuk mensosialisasikan apa itu ekonomi konstitusi yang merupakan perintah atau mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah mengenai badan usaha milik negara. Sekaligus momen ini saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada insan Badan Usaha Milik Negara Pertamina yang pada tahun ini, tanggal 10 Desember 2021, berulang tahun ke-64. Sebuah usia yang sudah matang, saya kira, karena BUMN Pertamina telah banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat kita. Saudaraku sebangsa, teman-teman milenial harus tahu bahwa kenapa kita harus mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan BUMN Pertamina. Teman-teman semua, saudaraku sebangsa harus paham bahwa badan usaha milik negara berdasarkan historisnya atau sejarahnya adalah merupakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya ketika bangsa kita dijajah oleh Belanda sebagai bahagian dari gerakan kolonialisme saat itu pada abad ke-19. Banyak bangsa-bangsa di dunia, Afrika dan mengalami penjajahan. Dan Indonesia salah satu adalah bahagian dari kolonialisasi dari Belanda. Hasil penggabungan Pertamin dan Permina yang kemudian terjadi pada 1968 merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah juga Garuda Indonesia, perusahaan listrik negara, BUMN perbankan, Krakatau Steel, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa yang dijalankan oleh perusahaan Belanda saat itu adalah prinsip sistem ekonomi kapitalisme, bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda dahulu dikelola berdasarkan sero atau pemegang saham. Jadi dua hal yang harus kita ingat bahwa kenapa kita harus mempertahankan kehadiran dan ekstensi serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara adalah satu, karena aspek kesejarahan, dan yang lebih penting adalah perintah konstitusi ekonomi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman milenial harus paham bahwa kita dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi ini jangan abai bahwa seolah-olah korporasi identik dengan perusahaan swasta. 32 tahun yang lalu, Pertamina berkontribusi positif sebagai agents of development bagi pembangunan bangsa dan negara kita. Nah, pasca reformasi, perjalanan dan perkembangan BUMN Pertamina dalam industri minyak dan gas bumi nasional penuh dinamika dan dipengaruhi berbagai kebijakan dan perubahan iklim yang tidak bisa dielakkan secara global. Salah satu contoh adalah harga keekonomian minyak dunia yang harus mengacu kepada pasar global. Brent dan satu lagi adalah minyak yang dikelola oleh Texas, harga Texas. Nah, dahulu Pertamina menjadi pionir dalam kontrak PSC atau Production Sharing Contract. Pertamina lah yang menjadi pionir dengan ketentuan pembagian hasil. Belum dikenal itu gross split dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tonggak perubahan paradigma, perubahan revolusioner kontrak kerjasama di dalam industri migas. Jadi tidak berdasarkan royalti lagi. Jadi kalau kembali ke royalti itu, kita kembali ke korporasi, ke zero sistem ekonomi kapitalisme. Nah, momentum kali ini adalah bahwa penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina itu sudah di luar batas kewajaran.
pemerintah abai bahwa mandat konstitusi harus ditegakkan, sementara di sisi lain pemerintah Pertamina sebagai korporasi tidak leluasa. Karena apa? Ada beban-beban yang dilandaskan pada. Jadi saudaraku sebangsa harus paham bahwa kalau dahulu Pertamina mengelolanya hulu hilirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 dan kekuasaan penuh mengelola korporasi perusahaan nasional yang diterima dari Belanda, yang diambil alih dari nasionalisasi perusahaan Belanda. Sementara era reformasi kita menarik pendulum kepemilikan negara ini kepada seluas-luasnya paradigma kapitalisme liberalisme, memaksa BUMN kita untuk menjalankan penugasan yang secara tidak masuk akal, tidak menurut akal sehat, dibebankan oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang menurut konstitusi ekonomi dan pandangan kami sebagai ekonom konstitusi sudah begitu berat dibandingkan apa yang dibebankan oleh perusahaan korporasi swasta yang hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1992 mengenai perseroan terbatas. Sementara BUMN harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur organisasi dan manajemen Badan Usaha Milik Negara. Selain itu juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga diatur lagi oleh Undang-Undang Minyak dan Gas yang kemudian secara teknis sektoral harus bersesuaian dengan kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kepada teman-teman insan Pertamina, secara organisasi saya berharap harus dengan semangat dan prinsip yang teguh untuk mempertahankan keberadaan BUMN Pertamina ini. Karena proses kesejarahan dan mandat konstitusi inilah bahwa masyarakat harus dicerahkan. Kehadiran BUMN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ada upaya-upaya yang kemudian memecah belah kesatuan BUMN Pertamina, ini harus kita antisipasi sejak awal. Apalagi kemudian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di internal Pertamina. Komunikasi, kohesivitas, kolaborasi, dan sinergisitas di dalam organisasi dan manajemen Pertamina harus ditingkatkan agar kekuatan Pertamina tetap utuh, tetap satu untuk membantu, mendukung, menyangga perekonomian bangsa dan negara sebagaimana mandat Konstitusi Ekonomi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bagi teman-teman milenial, generasi penerus bangsa, saya kira saya ingin memberikan catatan ini. Kalau dalam usaha itu, teman-teman memiliki saham, memberikan hasil bekerja untuk usahanya, mendapatkan hasil itu diberikan sepenuhnya untuk kita yang memiliki. Begitu juga negara. Badan usaha milik negara adalah milik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu hasilnya tidak boleh dinikmati oleh sebagian kelompok atau publik saja. Oleh karena itu, initial public offering terhadap BUMN negara, badan usaha milik negara yang sudah terjadi, harus kita kembalikan ke hitoh, ke semangat kehadiran BUMN. Kita minta pemerintah untuk mengembalikan, untuk mempertahankan BUMN yang 100% masih milik negara, yang kalau dalam bahasa milenial itu perusahaan saya, dan kalau dalam bahasa BUMN, ini adalah perusahaan seluruh rakyat Indonesia, tidak bisa dipecah, dibagikan sahamnya hanya untuk orang per orang, yang notabene keuntungan Pertamina juga tidak utuh masuk ke kas negara. Jadi logika persamaan perusahaan swasta dan BUMN dalam perspektif pribadi dan kenegaraan kita seperti memiliki saham di suatu perusahaan. Demikian saya sampaikan bahwa dalam rangka HUT Pertamina ke-64 ini, kita harus mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Pertamina untuk terus bersatu di dalam membangun perekonomian bangsa dan negara kita, terutama industri minyak dan gas bumi, dan kita bertekad bersama untuk mendorong, membangun perekonomian negara dengan mempertahankan eksistensi Pertamina demi generasi penerus bangsa. Tetap semangat, salam sehat selalu. Salam ekonomi konstitusi, bangkitlah bangsaku, jayalah Pertamina.